Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmi. Saya mahasiswa Universitas Aluleo, pasca sarjana program studi Magister Manajemen, NIM B2 B11 9067. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas individu yang mewakili tugas kelompok dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tugas individu ini saya mewakili pokok pembahasan yaitu bab 49, di mana pembahasannya mengenai pengorganisasian aset pengetahuan. Dari pengorganisasian aset pengetahuan ini ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep dasar pengorganisasian, kemudian desain dan struktur organisasi pengetahuan, identifikasi pengorganisasian sistem pengetahuan, model pengorganisasian pengetahuan, dan terakhir adalah karakteristik organisasi pengelolaan pengetahuan. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah konsep dasar pengorganisasian. Konsep dasar pengorganisasian ini ada beberapa item-item yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah dimensi pengorganisasian. Organisasi itu sendiri memiliki bentuk dan konfigurasi yang melukiskan hierarki manajemen dan saluran komunikasi formal. Melalui proses pengorganisasian, tugas dirumuskan, kemudian ditetapkan, dan pekerjaan individual terstruktur. Kemudian ada falsafah organisasi mempengaruhi upaya dengan apa koordinasi dicapai. Kemudian ada proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah melaksanakan refleksi tentang rencana dan sasaran, kemudian menetapkan tugas pokok, kemudian membagi tugas pokok menjadi tugas bagian, mengalokasikan sumber daya dan petunjuk untuk tugas, dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi. Dan yang ketiga ada prinsip pengorganisasian. Prinsip pengorganisasian itu yang pertama adalah ada pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, dan yang terakhir adalah kesatuan arah dan tujuan. Kemudian item dalam pembahasan ini juga adalah ada manfaat pengorganisasian. Manfaatnya itu apa saja? Yang pertama adalah kejelasan tentang ekspektasi kinerja individu yang terspesialisasi. Kemudian ada manfaat pembagian kerja, menghindari timbulnya duplikasi, konflik yang menyalahgunakan sumber daya material maupun non-material. Dan kemudian ada manfaat terbentuknya susunan arus aktivitas kerja logik yang dapat dilaksanakan baik oleh individu ataupun kelompok. Kemudian ada saluran komunikasi yang mapan yang membantu pengambilan keputusan dan pengawasan. Mekanisme mengordinasi yang memungkinkan tercapainya harmonisasi antara anggota organisasi yang terlibat. Kemudian ada manfaat upaya yang difokuskan pada sasaran secara logikal dan efisien. Dan yang terakhir adalah struktur otoritas yang tepat memungkinkan kelancaran perencanaan dan pengawasan terhadap seluruh organisasi yang bersangkutan. Itu adalah mengenai konsep dasar pengorganisasian. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan berikutnya, yaitu mengenai desain dan struktur organisasi pengetahuan. Struktur organisasi itu sendiri adalah perencanaan formal guna mencapai pembagian tenaga efektif yang efisien dan koordinasi aktivitas anggotanya. Sesudah struktur ditetapkan, selanjutnya perancangan mekanisme koordinasi dan komunikasi inti manajemen pengetahuan dengan komponen dan unit organisasi ekstern. Kemudian di dalam desain ini itu pula membahas mengenai unit organisasi mana yang harus menyatu ke unit manajemen pengetahuan, informasi apa yang dibutuhkan manajemen pengetahuan, unit mana yang menerima hasil pekerjaan dan manajemen pengetahuan, bagaimana ekspektasi unit lain terhadap unit manajemen pengetahuan dari laporannya, dan yang terakhir adalah proses apa yang akan dilakukan unit lainnya terhadap hasil kerja unit manajemen pengetahuan dan laporan yang diterima, dan bagaimana umpan balik terhadap
unit manajemen pengetahuan. Dan pokok pembahasan yang lainnya itu adalah identifikasi pengorganisasian sistem pengetahuan. Dalam identifikasi ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada strategi manajemen pengetahuan, dan langkah berikutnya adalah arah pengetahuan. Kemudian hal penting yang menyebabkan klasifikasi dalam pengetahuan pada organisasi, yang pertama adalah 1. Mampu meringkas pengetahuan sehingga mudah dicerna. Kedua, memberikan deskripsi luas terhadap pengetahuan. Ketiga, memperhatikan antar hubungan pengetahuan sehingga memungkinkan penggunaannya memiliki perspektif lebih menyeluruh. Keempat, memperlihatkan jarak antara satu butir pengetahuan dengan butir yang lain. Kelima, membantu menemukan pola dalam memberikan kriteria kepada butir pengetahuan. Itu adalah mengenai identifikasi pengorganisasian sistem pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pokok pembahasan model pengorganisasian pengetahuan. Sampai tahap inovasi, organisasi perlu melewati tahap sebelumnya. Tahap-tahap yang pertama itu adalah organisasi mengawali manajemen pengetahuan dengan tujuan meminimalkan risiko. Kedua, organisasi masih memanfaatkan tindakan reaktif dan belum ada proses kreasi pengetahuan yang terencana dengan baik. Selanjutnya, pengembangan manajemen pengetahuan umumnya dijumpai di organisasi yang ingin menghasilkan inovasi. Dan yang terakhir adalah penggiat pengetahuan dalam organisasi harus rajin memotivasi sebanyak mungkin sumber daya manusia di organisasi untuk menjadikan pembelajaran aktif mengakuisisi pengetahuan dari lingkungan eksternal, terbagi menciptakan pengetahuan yang baru dan memanfaatkannya. Kemudian ada pokok pembahasan yang selanjutnya adalah karakteristik organisasi pengelolaan pengetahuan. Nah, karakteristik ini membahas ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah karakteristik struktur. Karakter struktur ini tidak bersifat birokratis. Prosedur administratif terhadap substansi pengetahuan berada pada level minimal. Kemudian unit berbentuk sel yang menyebar di berbagai unit tetapi tetap terkoordinasi. Tidak hierarki sehingga kesan hubungan proses atasan bawahan sebaiknya tidak ada. Itu adalah karakteristik struktur. Kemudian karakteristik personal pengelola pengetahuan. Yang pertama, pemimpin yang dapat bersikap profesional dan egaliter, bukan yang birokrat yang memegang teguh pada prosedur dan memiliki mentalitas atasan atau bawahan. Kemudian harus memiliki wawasan luas, memiliki profesional jaringan luas, internal dan di luar perusahaan, komunikatif, dan yang terakhir adalah sebagai fasilitator yang mempunyai kemampuan memfasilitasi berbagai pihak dalam berbagai pengetahuan, mampu berkolaborasi dan belajar. Karakteristik yang lain adalah posisi dalam organisasi manajemen pengetahuan. Pemimpin tertinggi pengetahuan dalam perusahaan bertanggung jawab dalam hal menciptakan visi pengelolaan pengetahuan, mensosialisasikan, menjual konsep dan inisiatif manajemen pengetahuan, membagi visi kepada manajemen senior, kemudian mendapatkan pembelian dan advokasi dari manajemen senior, kemudian melakukan monitoring inisiatif manajemen pengetahuan kepada manajemen senior dan pihak lain, dan yang terakhir adalah menyampaikan manfaat manajemen pengetahuan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Itu adalah beberapa karakteristik organisasi pengelolaan pengetahuan. Berikut ini adalah tugas Chief Knowledge Officer. Yang pertama, mengoptimalkan desain proses untuk manajemen pengetahuan, menciptakan kanal untuk mengoptimalkan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki perusahaan, mengintegrasikan pengetahuan terhadap aktivitas dan tugas rutin perusahaan, meruntuhkan sekat teknis, budaya, dan aliran kerja dalam komunikasi dan pertukaran pengetahuan, memastikan perusahaan belajar dari kesalahan di masa lalu, kemudian menciptakan nilai yang dihasilkan aset pengetahuan dan sarana manajemen pengetahuan yang bersifat finansial dan non-finansial, mendukung penyelesaian tugas dengan teknologi informasi
dan menjembatani kesenjangan aliran pengetahuan. Pokok pembahasan yang lain adalah tugas dan fungsi unit manajemen pengetahuan. Ada beberapa fungsi. Fungsi pertama adalah pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan ini yang pertama mengembangkan strategi manajemen pengetahuan suportif terhadap pelaksanaan strategi perusahaan, kemudian mengembangkan metodologi implementasi manajemen pengetahuan. Berikutnya, melakukan komunikasi dengan manajemen puncak untuk mendapatkan komitmen, merekrut, membentuk, dan melatih tim anggota perubahan. Kemudian fungsi yang lain adalah melakukan pilot project terhadap implementasi manajemen pengetahuan di salah satu unit organisasi untuk mendapatkan model implementasi manajemen pengetahuan yang tepat. Kemudian mengembangkan persyaratan sarana manajemen pengetahuan. Dan fungsi yang lain yang terakhir adalah melakukan sosialisasi dan penyebaran implementasi manajemen pengetahuan di seluruh organisasi. Kemudian fungsi berikutnya yaitu adalah fungsi pengelolaan tenaga ahli. Dalam fungsi pengelolaan tenaga ahli ini yang pertama adalah memastikan tersedianya tenaga ahli, kemudian melakukan taksonomi pengetahuan berdasarkan alur kompetensi kebutuhan, kemudian ada fungsi operasi, fungsi performansi, dan pengembangan, dan terakhir ada distribusi peran dan penyelarasan dalam organisasi. Demikian video yang membahas mengenai perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga video ini memberikan manfaat pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.